Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dalam kondisi COVID-19 pada saat sekarang ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tetap stay at home, tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Baiklah, anak-anakku sekalian, Anda bisa bertemu lagi dengan pembelajaran produktif otomatisasi tata kelola kepegawaian yang tentu saja Anda harus simak sedemikian rupa dari awal sampai akhir. Semoga ini akan menjadikan sebuah ilmu yang pasti buat kalian. Untuk itu kita akan membicarakan tentang masalah tata kelola tentang penghargaan pegawai. Tentu saja orientasi penghargaan pegawai ini dikhususkan karena di Indonesia ini, di negara kita ini adalah orientasi kepada pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, untuk itu kita simak tayangan berikut ini. Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini materinya adalah penghargaan pegawai. Sebelum lanjut ke materi, ada hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah memahami penghargaan pegawai. Yang kedua, melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalian dikatakan telah kompeten jika 1. Menjelaskan pengertian penghargaan pegawai. 2. Menguraikan manfaat dan tujuan penghargaan pegawai. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk penghargaan. 5. Menjelaskan waktu pemberian penghargaan. 6. Melakukan identifikasi pegawai calon penerima penghargaan. 7. Melakukan identifikasi jenis-jenis penghargaan pegawai. 8. Membuat dokumen penghargaan pegawai menggunakan aplikasi komputer. Kemudian materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian penghargaan pegawai, manfaat dan tujuan penghargaan pegawai. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan, bentuk-bentuk penghargaan, waktu pemberian penghargaan. Baik, itu adalah materi pokok dan kompetensi yang harus kalian capai. Baik, pada video ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian penghargaan pegawai dan manfaat serta tujuan penghargaan pegawai. Materi yang lain akan dibahas di video berikutnya. Pengertian penghargaan pegawai. Baik, berikut adalah pengertian penghargaan pegawai menurut Schuler 1987. Penghargaan adalah kegiatan di mana organisasi menilai kontribusi karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan penghargaan moneter dan non-moneter, cukup langsung dan tidak langsung, dalam kemampuan organisasi untuk membayar berdasarkan peraturan hukum. Jadi kalau Schuler ini menitik beratkan pada peraturan hukum. Ya, jadi berdasarkan hukum yang berlaku. Ketika ada hukum yang mensyaratkan sebuah perusahaan untuk memberikan penghargaan pegawai berdasarkan sistem tertentu, maka itu diwajibkan untuk perusahaan melakukan itu berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Di sini menurut Schuler, penghargaan diberikan karena kontribusi karyawan yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penghargaan yang diberikan bisa berbentuk moneter atau non moneter, ya, bisa berupa uang atau bukan berupa uang. Dan penghargaan bisa diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Penghargaan di dalam organisasi harus didasarkan juga untuk
berdasarkan kemampuan organisasi untuk membayar. Jadi besar kecilnya penghargaan disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk membayar atau memberikan penghargaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Schuler, kontribusi karyawan yang bagus, maka karyawan bisa mendapatkan penghargaan berdasarkan peraturan hukum. Yang kedua, menurut Hasibuan, penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi kalau Hasibuan, penghargaan adalah pendapatan, ya. Jadi ini berbentuk pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang dia berikan kepada perusahaan. Jadi Hasibuan menitik beratkan bahwa penghargaan itu adalah pendapatan, semua pendapatan yang diterima oleh karyawan itu adalah penghargaan. Jadi ketika kalian dapat gaji, dapat tunjangan, kemudian dapat bonus, dapat insentif, ya, dapat piagam, dapat ucapan selamat, maka itu semua dapat disebut sebagai penghargaan. Kemudian menurut Dessler, penghargaan berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung, upah, gaji, insentif, bonus, dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung, asuransi, liburan, atau biaya perusahaan. Dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang, seperti jam kerja yang luas, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang. Jadi menurut Dessler, penghargaan itu berarti semua penggajian. Jadi semua gaji dan bonus-bonus yang kalian dapatkan dari perusahaan, gaji, bonus, insentif, dan lain sebagainya, jika digabungkan menjadi satu, menurut Dessler itu adalah penghargaan. Ya, penghargaan ini dapat diberikan secara langsung, seperti gaji, insentif, bonus itu diberikan secara langsung, maupun pembayaran tidak langsung seperti asuransi, liburan, ya. Kemudian dapat pula berupa ganjaran bukan uang, ya, seperti mungkin diberikan jam kerja yang luas, cuti, kantor yang bergengsi, bahkan pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek tertentu yang lebih menantang. Itu adalah beberapa pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penghargaan. Yang pertama, manfaat penghargaan adalah memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberikan informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Jadi memberikan informasi artinya ketika karyawan mendapat penghargaan, maka di situ ada hal yang dianggap penting. Contohnya ada karyawan yang berprestasi karena dia setiap hari bisa masuk dengan tepat waktu, bahkan bisa masuk jam lebih pagi daripada temannya. Maka ketika teman ini mendapat penghargaan karena datang tepat waktu, maka di sini perusahaan memberikan informasi kepada karyawan bahwa datang tepat waktu itu adalah hal yang penting dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Jadi memberikan informasi itu artinya ada sesuatu yang harus disampaikan oleh perusahaan melalui penghargaan, jenis-jenis penghargaan yang mereka buat dan mereka berikan kepada karyawan. Selanjutnya, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Jadi ketika karyawan diberikan penghargaan, misalnya karena sales mencapai target penjualan, maka dia akan termotivasi lagi. Ya, ketika dia mendapatkan penjualan sekian
unit, misalnya tadinya 10 unit, kemudian dia naik jadi 15 unit terus mendapatkan penghargaan, maka di bulan-bulan berikutnya dia akan menjadi lebih bersemangat. Seandainya saya naik lagi menjadi 20 unit, maka saya akan mendapatkan penghargaan lagi seperti bulan ini. Maka dalam bulan berikutnya dia akan lebih bersemangat, lebih termotivasi. Ya, penghargaan tidak harus berbentuk uang ya, bisa juga berbentuk ucapan selamat, piagam, dan lain sebagainya. Tergantung dengan sistem yang ada di organisasi tersebut. Tapi tujuannya, ya manfaatnya yang kedua adalah memberikan motivasi. Jadi apapun itu, sebaiknya kita pikirkan agar penghargaan itu memberikan motivasi untuk karyawannya agar kinerja mereka bisa lebih bagus lagi. Baik, kemudian tujuan penghargaan. Berikut adalah tujuan penghargaan menurut Hasibuan. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dengan pemberian penghargaan, terjalinlah ikatan kerjasama yang formal antara manajer dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer wajib memberikan penghargaan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Artinya, ini ada ikatan kerjasama antara pimpinan dengan bawahannya. Ya, ketika bawahan mencapai sesuatu target, maka pimpinan wajib memberikan penghargaan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Misalnya kita kembali ke sales tadi, seandainya pimpinan atau para manajer memberikan target penjualan 20 unit, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa bonus 20% dari gaji. Maka ketika si sales ini mencapai targetnya, maka manajer wajib memberikan bonus yang telah disepakati di awal tadi. Yang kedua adalah kepuasan kerja. Dengan penghargaan, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya atau status sosial atau kepuasan kerja dari jabatannya. Ya, jadi seperti ini, ketika karyawan mendapat penghargaan, maka dia akan merasa dihargai, terus dia bekerja dengan maksimal sehingga dia akan merasa terpuaskan. Oh, saya bisa loh begini. Oh, saya berhasil nih. Nah, ketika dia berhasil, dia akan merasa pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik dan merasa puas karena pekerjaannya bagus dan dihargai oleh pimpinan mereka. Jadi ketika dia bekerja dengan puas secara tidak langsung, maka kinerjanya juga akan terus meningkat. Akan berbeda jika mereka sudah bekerja dengan bagus, hasil yang bagus, dan dia merasa sudah cukup sangat maksimal hasilnya dan tidak diberi penghargaan, mungkin kepuasan kerjanya tidak maksimal juga karena tidak diberi penghargaan. Ya, jadi kepuasan kerja bisa meningkat jika diberi penghargaan juga. Kemudian yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified atau karyawan yang bagus untuk perusahaan akan lebih mudah. Jadi begini, ketika kita punya sistem penghargaan yang bagus, bonus-bonus yang banyak, asuransi yang bagus, intensif yang banyak, maka banyak orang yang ingin bekerja atau melamar ke perusahaan kita. Makin banyak yang melamar, artinya kita bisa menseleksi karyawan mana yang terbaik. Jadi pengadaan karyawan kita akan menjadi lebih efektif. Makin banyak yang mendaftar, makin bebas kita menentukan pilihan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah motivasi. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah untuk memotivasi bawahannya. Ya, ketika seseorang diberi penghargaan, tentu dia akan merasa dihargai. Dan ketika merasa dihargai, maka dia bisa memberikan kinerja yang cukup bagus untuk perusahaan. Tujuannya seperti itu, ketika kinerjanya bagus, dia dihargai, dia akan termotivasi lagi untuk bekerja lebih bagus lagi. Kemudian yang
5 adalah stabilitas karyawan. Dengan program atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif lebih kecil. Jadi ketika karyawan dihargai secara adil ya, karyawan dihargai secara adil sesuai dengan kinerja masing-masing, kemudian penghargaannya cukup bagus, maka karyawan akan bekerja di situ dengan lebih puas, lebih termotivasi, ya maka dia akan bisa bekerja di situ lebih lama. Artinya karyawan itu merasa betah di perusahaan tersebut atau merasa tidak mau pindah ke tempat yang lain, atau karyawan ini akan merasa nyaman, ya lebih tepat nyaman di perusahaan tersebut. Ya, nyaman dalam artian dia bekerjanya produktif. Ya, nyaman dalam artian dia bekerja dengan motivasi dan selalu menerima tantangan-tantangan baru, sehingga tingkat karyawan keluar masuk itu akan menjadi lebih sedikit. Itu akan menjadi bagus untuk perusahaan. Kenapa? Ketika karyawan kita tidak sering keluar masuk, artinya kita tidak terlalu sering untuk memberikan training-training kepada karyawan baru. Ketika mereka telah menguasai bidangnya, maka mereka akan menjadi spesialis di bidang tersebut dan mereka akan menjadi vital aset untuk perusahaan. Selanjutnya, disiplin. Dengan memberikan penghargaan yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti contoh tadi di awal, ketika kita memberikan penghargaan untuk karyawan yang datang lebih pagi, maka karyawan akan berlomba-lomba untuk datang lebih pagi, dan pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa menaati peraturan-peraturan perusahaan itu menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan. Kemudian ada pengaruh serikat buruh dan pengaruh pemerintah. Ketika perusahaan mempunyai serikat buruh, maka mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang akan memberikan masukan-masukan kepada perusahaan. Nah, ketika serikat buruh ini menuntut perusahaan untuk memberikan penghargaan dan perusahaan memberikannya, maka kita bisa bekerja sama dengan baik dengan serikat buruh. Nah, ketika serikat buruh sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan perusahaan, maka perusahaan kita dapat berjalan dengan baik dan mendapat support sepenuhnya dari serikat buruh. Kemudian berikutnya ada pengaruh dari pemerintah. Dalam artian seperti ini, jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perburuhan atau undang-undang tenaga kerja yang berlaku, maka intervensi pemerintah bisa diindahkan. Artinya ketika kita sudah mengikuti peraturan dari Departemen Tenaga Kerja, maka perusahaan kita dapat berjalan dengan lebih baik. Artinya perusahaan kita sudah mengikuti peraturan dari pemerintah, sehingga intervensi dari pemerintah dapat dihindarkan. Jadi kita bisa dengan nyaman menjalankan perusahaan kita karena semua sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di video berikutnya untuk materi yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi kalian udah melihat tayangan pembelajaran tentang masalah penghargaan pegawai. Jadi penghargaan pegawai ini penting dilaksanakan. Karena apa? Biar para pegawai itu semangat dalam bekerjanya, semangat atas tanggung jawabnya, dan semangat juga atas kinerja dan apa yang dia berikan terhadap perusahaan. Itu penting catatan buat kalian ketika kalian menjadi seorang pemimpin dari perusahaan atau memiliki sebuah perusahaan. Kalian tetap harus memberikan sebuah penghargaan yang terbaik. Apalagi kalau misalnya karyawan atau pekerja tersebut memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan. Jadi kalian tetap menjadi orang yang hebat karena keuntungan dari perusahaan
itu adanya di karyawan-karyawan yang Anda miliki. Dari tayangan tersebut, tentu saja kalian tetap mempelajari, kalian tetap hebat menekuni tentang masalah ini. Lalu kalian menjadi orang-orang yang benar bisa menerapkan hal-hal tersebut di perusahaan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi sebuah ilmu atau menjadi sebuah hal-hal yang terbaik buat kehidupan nanti ketika kalian di perusahaan, memiliki perusahaan itu. Jadi kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa kalian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja tayangan video pembelajaran ini buat kalian tetap hebat dan luar biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.